Selamat datang di channel SKB CASN. Di channel ini kita akan membahas soal-soal SKB untuk jabatan yang dibuka di CPNS ataupun jika ada di P3K juga bisa pakai video soal ini. Jadi jabatan-jabatan di CPNS itu kadang ada yang serumpun dengan P3K, bahkan ada jabatannya yang sama untuk P3K juga gitu. Jadi buat teman-teman yang melamar CPNS ataupun melamar P3K bisa belajar di channel SKB CASN ini untuk tahap seleksi kompetensi bidangnya gitu, untuk tahap yang tes CAT untuk bidang gitu ataupun untuk yang perjabatan gitu. Di video kali ini aku akan membahas soal SKB CPNS untuk jabatan penata kelola pemerintahan. Jadi kalau di P3K juga ada jabatan yang sama, bisa banget belajar dari video ini. Video paket soal ini aku bikin berdasarkan pengertian yang aku dapat dari Google dan juga pengertian dari website SSCASN. Karena aku udah berusaha mencari kisi-kisi dan juga permenpan yang mengatur tentang penata kelola pemerintahan ini, cuma aku belum nemu. Jadi yang aku bikin ini berdasarkan pengertian dari website SSCASN dan juga tugas-tugas penata kelola pemerintahan. Kalau teman-teman punya kisi-kisinya, boleh banget dong cantumin link di bawah ataupun cantumin kisi-kisinya apa aja. Nanti aku akan bantu bikinin soal dan juga pembahasannya berdasarkan kisi-kisi tersebut gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita saling bantu nih gitu. Kalau teman-teman punya kisi-kisinya, cantumin aja di kolom komentar ataupun kirim ke telegram kami, itulah telegram @skbcsn. Nanti kami akan bikinin paket soal dan pembahasannya dari kisi-kisi tersebut. Tapi tenang aja, ini soalnya juga tetap penting untuk dibahas karena tetap relevan nih tentang jabatan penata kelola pemerintahan. Jadi langsung aja kita baca soalnya. Soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan? Pilihan jawabannya A. Proses penegakan hukum oleh pemerintah. B. Interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan ekonomi dalam formulasi kebijakan. C. Penyusunan peraturan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. D. Tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, tata kelola pemerintahan mencakup proses formulasi dan implementasi peraturan melalui interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Aku ulangin, tata kelola pemerintahan mencakup proses formulasi dan implementasi peraturan melalui interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Itu dia ya teman-teman soal jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah? Pilihan jawabannya A. Penata kelola pemerintahan, B. Presiden, C. Kepala daerah, D. Sekretaris daerah, E. Fasilitator pemerintah. Aku ulangin, siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah? Pilihan jawabannya A. Penata kelola pemerintahan, B. Presiden, C. Kepala daerah, D. Sekretaris daerah, E. Fasilitator pemerintah. Kira-kira apa jawabannya nih di nomor 2? Tiap video yang aku upload itu soalnya yang dibahas ada 5 ya teman-teman. Dan nanti di akhir video ada 1 soal PR yang bisa teman-teman kerjain gitu. Apa ini jawaban dari nomor 2? Kira-kira apa? Teman-teman bisa ikut jawab di kolom komentar. Jawab dulu, nanti dicocokin dengan kunci jawaban dan pembahasannya gitu. Baik, jawabannya adalah A. Pembahasannya, penata kelola pemerintahan bertugas melakukan analisis dan penelaahan. Kalau salah maaf ya. Aku ulangin, penata kelola pemerintahan bertugas melakukan analisis dan penelaahan untuk menyusun rekomendasi di bidang pemerintahan daerah. Itu dia jawabannya teman-teman untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Apa tugas utama dari fasilitator pemerintah? Pilihan jawabannya A. Menyusun peraturan daerah, B. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, C. Melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan, D. Memimpin rapat pejabat tinggi negara.
Aku ulangin soalnya, apa tugas utama dari fasilitator pemerintah? A. Menyusun peraturan daerah. B. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintah. C. Melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan. D. Memimpin rapat pejabat tinggi negara. Kira-kira apa jawabannya? Jika teman-teman gak sabar nih nunggu videonya diupload, karena aku gak cuma ngupload video tentang jabatan penata kelola pemerintahan aja, aku ngupload banyak banget jabatan. Jadi kalau teman-teman gak sabar nungguin video tertentu, jadi teman-teman bisa langsung beli paket soalnya aja ke Telegram. Harga per paketnya cuma Rp10.000 aja. Satu paket isinya 50 soal. Nah, jawaban dari nomor 3 adalah B. Jawaban nomor 3 adalah B. Pembahasannya, fasilitator pemerintah bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemerintah termasuk fasilitasi, pengkajian, dan pembinaan stakeholder. Aku ulangin, fasilitator pemerintah bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemerintah termasuk fasilitasi, pengkajian, dan pembinaan stakeholder. Itu dia soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, dalam tata kelola pemerintahan, apa peran masyarakat sipil? Pilihan jawabannya, A. Menjalankan pemerintahan, B. Mengawasi pemerintah, C. Berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan, D. Menyusun kebijakan bersama pemerintah, E. Membuat keputusan tanpa pengaruh dari pemerintah. Aku ulangin, dalam tata kelola pemerintahan, apa peran masyarakat sipil? A. Menjalankan pemerintahan, B. Mengawasi pemerintah, C. Berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan, D. Menyusun kebijakan bersama pemerintah, atau E. Membuat keputusan tanpa pengaruh dari pemerintah. Kira-kira apa jawaban dari nomor 4 ini? Silakan teman-teman jawab dulu. Baru nanti kita cocokkan dengan kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah C. Kunci jawaban dari nomor 4 adalah C ya teman-teman. Pembahasannya kenapa C jawabannya? Pembahasannya adalah masyarakat sipil berperan penting dalam tata kelola pemerintahan dengan berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan. Ini aku belibet banget ya hari ini, sorry ya. Aku ulangin, masyarakat sipil berperan penting dalam tata kelola pemerintahan dengan berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan. Itu ya tadi jawaban nomor 4. Kita lanjut ke soal terakhir di video ini yang ada pembahasannya. Itulah soal nomor 5. Soal nomor 5, analisis dan penelaahan. Aku kayaknya salah deh baca ini ya. Analisis dan penelaahan dalam tugas penata kelola pemerintahan bertujuan untuk apa? Kira-kira untuk apa tujuannya? Pilihan jawabannya adalah A. Memperkuat kewenangan pemerintah pusat, B. Menyusun rekomendasi yang efektif di bidang pemerintahan daerah, C. Melaksanakan program pembangunan, D. Menyelesaikan masalah hukum, atau E. Mengatur hubungan internasional. Kira-kira apa nih jawaban dari soal terakhir di video kali ini? Silakan teman-teman baca nih. Kalau teman-teman kurang suka dengar suara aku, teman-teman bisa mute dan baca soalnya sendiri gitu ya. Jadi tidak ada paksaan harus mendengar suara aku. Ini aku mempermudah aja, makanya dikasih voice over. Dan jawaban dari soal nomor 5 adalah B. Kenapa tuh Kak jawabannya B? Pembahasannya, penata kelola pemerintahan melakukan analisis dan penelaahan apa sih bacanya? Penata kelola pemerintahan melakukan analisis dan penelaahan untuk menyusun rekomendasi yang berfokus pada bidang pemerintahan daerah. Itu dia ya jawabannya. Selesai sudah kita mengerjakan 5 soal dan pembahasannya ya. Kita belajar 5 soal hari ini dan kunci jawabannya beserta pembahasannya. Dan sekarang aku akan bacain soal nomor 6, adalah soal PR. Soal PR ini bisa teman-teman jawab dulu di kolom komentar apa jawabannya. Dan nanti pembahasannya aku akan bahas di video penata kelola pemerintahan berikutnya. Gitu ya teman-teman, di video berikutnya. Belum tentu aku upload selanjutnya itu adalah video penata kelola pemerintahan ya, enggak, karena aku mengupload banyak sekali video. Langsung aja aku bacain soal nomor 6.
Apa tujuan dari koordinasi yang dilakukan oleh fasilitator pemerintah? A. Untuk membuat kebijakan yang memihak pada satu kelompok. B. Untuk memastikan sinergi antara berbagai pihak terkait dengan pemerintahan. C. Untuk mengurangi beban kerja pemerintah daerah. D. Untuk menghambat proses pengambilan keputusan. E. Untuk memusatkan kekuasaan di tingkat pemerintah pusat. Kira-kira apa tadi jawabannya ya dari nomor 6? Silakan teman-teman jawab dulu. Baiklah, itu dia soal SKB CPNS untuk jabatan penata kelola pemerintahan. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman punya kisi-kisi untuk jabatan penata kelola pemerintahan, mohon banget aku dikasih tahu kisi-kisinya apa, bisa teman-teman komen ataupun kirim pesan ke Telegram @skbcsn. Jadi nanti aku bisa bikin soalnya berdasarkan kisi-kisi yang teman-teman kasih, nggak cuma dari pengertian dari Google dan juga dari web SSCASN gitu ya. Karena untuk sekarang sumber itu yang aku gunakan buat bikin soal khusus untuk jabatan penata kelola pemerintahan, karena aku nggak nemu kisi-kisinya dimanapun gitu ya. Dan aku juga jual paket soal full, satu paket 50 soal, harganya Rp10.000. Kalau teman-teman pengen beli, silakan aja hubungin Telegram kami @skbcsn. Dan kalau mau request jabatan lainnya juga bisa loh, langsung aja komen ataupun ke Telegram. Terima kasih sudah nonton.